Selamat pagi anak-anak. Ada pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan materi bab 3, cetak di buku kalian, ya. Nah, ini yang namanya perubahan materi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nih, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pertama yang kita pelajari terlebih dahulu adalah perubahan fisika. Nah, yang namanya perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan sifatnya hanya sementara. Jadi nanti kalau dia padat, kemudian dia kembali ke cair, dia akan bisa berubah kembali menjadi padat. Nah, jadi sifat cairnya tadi boleh sementara karena dia akan kembali ke zat semula, ya. Contoh, ini mencair, kemudian air mendidih, kemudian lilin meleleh, sambungan rel kereta. Ingat nih anak-anak, sambungan rel kereta itu ada yang namanya sifat pemuaian. Pemuaian itu hanya sementara. Karena apa? Begitu dia kena panas, dia akan memuai dan relnya akan bertambah panjang. Nah, tetapi nanti kalau panas sudah tidak ada lagi, kalau menjelang sore, maka relnya akan kembali seperti semula. Ya, itu namanya perubahan fisika karena sifatnya sementara. Kemudian hujan turun. Nah, hujan turun ini juga proses yang namanya kondensasi. Ya, kondensasi, masih ingat nggak kondensasi di SD anak-anak? Ya, yang namanya kondensasi itu perubahan uap air menjadi cairan atau air. Ya, ini namanya kondensasi. Ya, kondensasi. Nah, kalau ibu buat, nih ingat yang seperti ini ya, yang segitiga, ini uap perubahan. Salah ibu, ini gas, ini padat, ya ini cair. Nah, kalau dia padat ke cair, ini namanya mencair. Nah, kalau dia cair ke padat, ini namanya membeku. Kemudian kalau dia padat ke gas, namanya menyublim. Menyublim. Kalau dia dari gas ke padat, ya, gas ke padat, ini namanya mengkristal. Mengkristal. Nah, kalau dia gas ke cair, ini namanya mengembun. Kalau dia cair ke gas, ini namanya menguap. Nah, perubahan ini perubahan wujud ini ya anak-anak ya. Yang namanya perubahan wujud ini semua adalah contoh perubahan fisika. Jadi ini perubahan fisika. Ya, karena sifatnya hanya sementara. Nah, kemudian kita masuk ke perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia, dia perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Nah, zat baru yang dihasilkan berbeda dengan semula. Nah, contohnya nih, ciri-cirinya dulu ya, ibu buat ya. Ciri-cirinya di sini terbentuk gas, ya, terbentuk gas. Nah, terbentuk gas, contohnya ibu buat, ini logam natrium plus H2O, ya, ini plus air ya. Misalnya logam natrium kita masukkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan NaOH, ini natrium hidroksida dan hidrogen. Nah, nanti dia akan terbentuk gelembung-gelembung, ya. Jadi kalau logam natrium
terbentuk gelembung-gelembung. Nah, itu namanya gasnya. Makanya di sini terbentuk gas. Kemudian terbentuk endapan. Nah, terbentuk endapan, sebelumnya kita sudah belajar tentang koagulasi. Koagulasi adalah pengendapan atau penggumpalan. Nah, contohnya ya, kalau misalnya kita ambil kaporit ya, tadinya air kolam kurang jernih, kemudian kita ambilkan kaporit, maka nanti dia atau kaporit atau tawas ya, nah nanti yang kotorannya akan mengendap ke bawah ya. Nah, ini koagulasi, kita udah belajar sebelumnya. Kemudian terjadi perubahan warna ya. Nah, ingat ya anak-anak ya, kalau misalnya nasi membusuk, pernah nggak lihat kalian nasi membusuk atau nggak pernah diperhatikan sama sekali ya? Nasi membusuk itu pasti terjadi perubahan warna, dari warna misalnya warna asli nasi kita putih, dia akan menjadi kekuningan ya. Maka ini akan terjadi yang namanya perubahan warna. Berarti nasi membusuk itu adalah contoh perubahan fisika. Nah, salah ya anak-anak, kimia. Ibu nunjuknya kimia, ibu bilang fisika ya. Nah, kemudian ini lampu berpijar ya, lampu berpijar. Nih, ini di rumah kita ya. Ini kalau kita menyalakan listrik itu namanya lampu kita berpijar. Nanti lama-lama pijarannya akan redup, kemudian tidak ada nyala sama sekali. Nah, itu terjadi namanya proses pembakaran di dalam filamennya ya, filamen lampu. Nah, ini juga terjadi merupakan contoh perubahan kimia, karena nggak mungkin berubah kembali seperti semula ya. Nah, kemudian pembusukan. Nah, ini sehari-hari ada buah-buahan misalnya di rumah. Walaupun pembusukan ini disebabkan oleh bakteri, tetapi di sini ada bahan kimianya ya anak-anak ya. Sebelumnya juga ibu sudah cerita bahwa pembusukan diakibatkan oleh mikroorganisme disertai dengan udara ya. Nah, jadi kalau kita misalnya ada rumah apel, di rumah kita ada apel, kemudian kita letakkan begitu saja di meja, kita biarkan. Nah, lama-lama begitu kita lihat, maka kita pegang, itu sudah tidak keras atau dia lembek dan berair. Nah, kalau sudah busuk seperti itu, tidak akan berubah kembali seperti semula ya. Nah, kemudian peragian. Nih, peragian ini contohnya tape ya anak-anak ya. Pernah nggak kalian makan tape ya? Ibu rasa semuanya pernah makan tape atau mengkonsumsi roti. Nah, roti juga dikasih ragi ya, diberi ragi. Nah, itu contoh perubahan kimia. Kemudian percampuran zat kimia, ini sudah jelas-jelas ya anak-anak ya. Kalau misalnya zat kimia yang satu kita campur dengan zat kimia yang lain, maka nggak akan seperti semula lagi, karena dia akan membentuk zat yang berbeda. Kemudian terakhir adalah fotosintesis. Ini terjadi pada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ingat saja reaksi fotosintesis. Di kelas sebelumnya kalian sudah mempelajari reaksi fotosintesis. Ibu kembali menuliskan reaksi fotosintesis sama dengan CO2 tambah H2O menghasilkan C6H12O6 plus ya oksigen ya. Jadi ingat, ini reaksi fotosintesis. Nah, demikianlah anak-anak perubahan pelajaran kita, perubahan materi pada pagi hari ini ya. Semuanya yang sudah kalian pelajari di bab 3 ya, itu harus dipahami benar-benar. Dilihat videonya, dibaca, kemudian dituliskan. Nah,